Lucu nggak ya? Erosan di Gunung Sawulung jadi eta telat di 2 jam teh. Tadi acara Allahu Akbar aduh cenah mah jam 3 tos uwi jam 4 jam beunep langkung. Asal nggak diputusin aja nanti perih loh kalau diputus. Ada abdi mah kok ieu teh kakak itu beungeut rambut. Ngolotok gimana? Pas sendiri. Iya apa? Hilang warna. Aku nyari ramah ya siapanya asal tong diopres. Jadi bu makan sama si bapak Apa tuh? Sakit. sama akhirnya hari pas hari pagi teh yang nyobain yang sampai 17 nih. Ya udah nggak usah diterusin nanti Antos, kurangin kalau 17 terlalu gede ya 15 cuma 15. Waalaikumsalam Berni. Sebentar saya masih share dulu. Berni sudah gabung aja. Sila satu mungkin mau ulah dilangkan ibu biasanya kalau dari adzan subuh jadi nggak apa gitu ya duduk kayak matu lapat ini sungkan jatuh jalan-jalan lah sekitar kayak kan ame sarang udah audio beda langsung kakaknya Rianya mah pengefek gitu. Kakaknya yang malah kota. Bu Erni ada Bu Erni? Ada. Nah ini gimana itu mertuanya? Loh, kok saya? lewat teman makanlah lewat teman makanlah kaki. Nah itu kalau yang punya anak bayi atau yang kandungan inisiasi jadikan bang nggak perlu kasih dinyanyiin saya keluar apa Jalalawaton. Jalan. Saya juga jadi bingung apa saya keluar. Jadi kita bikin Jamal. Bu Erni bagaimana kabar mertuanya Bu Erni? Kali ibu mah namanya ada sampean ibu. Semua. Isu itu teh terang saya nyampe kana apa gitu kan si bapak cenah aneh memang biasa cenah nyerina teh kieu cenah gitu. Nah cenah abdi ge sami. Ibu WA kayak gitu teh ke grup. Oh. Jadi itu benar-benar kena detox. Jadi sebenarnya kan nggak ada detox. Iya. Ngeluarin maksa darah kotor. Kan biasanya ibu teh nggak suka dirasain gitu ya pak jadi nggak itu gitu biasanya kan kalau sekarang mah bareng juga ternyata ibu teh jadi nggak hitam gitu ya pas bareng teh gitu nah biasanya jarang dirasain Cocok mobil yang Bu Erni. Enggak, emang nggak boleh aja ke Bu, abang aja ngobrol sareng Bu Erni. Ada kopi liang sedang diracik sama Kang Haris.
Bu Erni ditanyain mertuanya gimana. Apa deh? Oh langsung ini. Connect ini. Jangan Lutfi kok. Campuran, mari. Campuran, mari. Belum nikmati. Si Ade muntah-muntah. Udah beda. Ibu tadi udah bersangka tegunya di rumah teman lagi juga. Saat ini drop lagi Pak, semua badan sakit. Siapa? Ini teh siapa Bu, mertua atau Bu Erni? Bersih. Ibu mertua. Ibu itu ya elixirnya ya, masukin. Nanti saya bantu. Eliksirnya dimasukin Bu. Ini mah nanti sampai harus, kalau kemarin kan kita 3 sama 4 itu jiwa, nanti ke 5 itu sudah spiritualitas. Jadi nanti kalau spiritualitas yang ngolahnya itu bukan di dalam tubuh, ngolahnya di luar. Coba inget-inget barrier kemarin, di lapisan barrier yang kedua sama ketiga kan udah ada tungku pembakaran. Jadi nanti itu lebih banyak imbasnya nanti orang-orang sekitar, karena tungkunya kan selama ini di sini. Jadi yang deket-deket aja, yang deket batin, yang deket kita, yang sering deket kena panasnya, kena ketok. Kalau nanti berapa kilo, berapa puluh meter. Kalau sekarang kan teman-teman latihan untuk Buya Beka 100 km ke arah sana, itu up daerah apa aja, karena daerah apa aja, daerah peka terhadap kejadian-kejadian di sana. Jadi kan kalau buat Cecep udah masuk ke lingkaran barrier, lingkaran proteksi. Jadi harusnya mah kerasa Cecep lagi gini ya, lagi sakit ya. Gitu. Tapi kayak gitu nggak usah dipaksain, cuman diniatin untuk terkoneksi dengan Cecep dan untuk merem, cek. Oh Cecep lagi kayak gini, udah kayak gitu. Nggak usah terlalu serius, tapi gitu sih. Loh, kok saya ini? Kan barusan lagi nih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Keluarga besar NPT 1234 dan menuju 5 ya. Atau 4 sesi berapa ya? sudah level 4, tapi ya begitulah teman-teman. Salah malam ini kita melanjutkan perbincangan arahan yang disampaikan di grup ya teman-teman. Sekalian juga mungkin ini ada ketersambungan dengan Musyikatul Anwar yang menjadi kajian rutin di malam Jumat. Alhamdulillah malam ini bisa bertemu kembali teman-teman. Qadarullah.
bisa bertemu kembali di live malam Jumat edisi 25 Desember setelah tadi siang Natalan untuk teman-teman yang Kristiani ya tentunya. Kalau saya kan punya cerita tersendiri di 24 Desember. Kecelakaan. Terlempar 10 meter. Siapa? Saya Bang. Di mana? Di Badak Paip 2005 kalau nggak salah. Udah mau sampai ke base camp, dari belakang ada 3 lempar Ada apa? motor Tiger Pak. Motor 3. Di mana motornya sekarang? Bocor katanya. Mesinnya. Tankinya Pak. Tangki. Kakinya nggak bang? Nggak tahu kata Mbak. Kopi yang Ada ibu mah yang abang ulang tahun lahirnya hari Natal. Udah Bang Oli. Bapak pang emut nah ya tahu. mendapatkan blessing dari Yesus. 25. Pasti ada ya. Kan anak kedua. Jadi setengah jam. Bagaimana teman-teman, afirmasi eliksirnya sudah digarap teman-teman? Sudah digarap gayanya seperti saya sudah saja. Atau mau dibahas itu dulu? Gimana Pak? Elixir. Enggak. Terus Pak. Hanya memang banyak hal yang sepertinya memang perlu diberesi ya di pemahaman kita semua teman-teman. Terkait juga kalau ingat di sesi pertama itu ada kenapa kita kemudian tawasulan. Tentu berangkat juga dari pemahaman menempatkan positioning. Kalau di Miskat itu kan ada nur ya, nur bawah, nur turunannya dari Allah, Rasulullah sampai kemudian para ulama. Kira-kira seperti itu. Ini kita nanti nunggu petunjuk saja dari Pak Izul ya. Malam ini kita ngebahas yang mana dulu teman-teman. Tentu masih banyak yang harus diberesi dari ini. Saya tidak sedang ngobrol teman-teman yang di luar NU ya, termasuk teman-teman yang secara kultur di NU juga rasa-rasanya ini perlu dirapikan kembali pengetahuannya, karena tidak ngejamin juga ya, berdasarkan referensi keilmuan dan pemahaman yang ada terkait juga soal tawasul. Begitu teman-teman. Ini gimana Pak? Mau Elixir dulu lah. Elixir dulu. Biar teman-teman bisa ada pertanyaan dulu. Seperti saya juga baru tadi mencoba yang sesi 2 ya teman-teman. Ternyata ada tambahan, memasukkan elixir emas ya. Iya. Iya. Padahal saya sendiri yang ngerekam teman-teman. Saya baru pas tadi dengerin, oh ada ya tambahan emas. Nggak tahu Mas Haris, nggak tahu ingat atau nggak ada tambahan emas. Karena saya ditemani Mas Haris pas ngerekamnya. Terus saya dengar, oh ternyata ada ditambah di Begitulah teman-teman kira-kira. Jadi malam ini kita awali dulu dengan pembahasan pendalaman tentang elixir ya teman-teman. Sepertinya kita juga butuh banyak penjelasan lebih lanjut soal elixir ini. Mangga Pak Ijil di turunan. Pengalamannya banyak, seru teman-teman. Kang Iman tadi ketabrak tapi fan-fan aja ya. Oke. Ada banyak cerita-cerita lucu tapi ya mengemaskan. Ada satu teman kita yang dari Bandung akhirnya silaturahmi lagi ke sini.
dia sama kakaknya, dan akhirnya yang lebih banyak merasakan kakaknya kan nggak ikutan ini, tapi selalu karena dia ikatan batinnya terlalu kuat dengan kakak beradik ini, jadi yang ngikutin semua program itu kakaknya, walaupun dia tidak tahu base keilmuannya seperti apa. Jalan yang tinggal jalan, meditasi yang meditasi, dan sampai satu momen dia keluar apa itu BAB darah. Wah, dia sampai ketakutan. Wah, saya mau mati nih. Terus habis itu sama adiknya disampaikan, udah kak, meditasi aja atau khalwat aja. Ketika khalwat, dia ngelihat semua bagian organnya itu sudah emas semuanya, sudah berwarna emas. Tambah kaget lah, ternyata sampai sini, sampai kaki. Nah, ketika kesini cross check, begitu adiknya juga ngomong kalau warna emas itu ya bagus gitu ya. Jadi kakaknya ke situ dengan ketakutan. Nah, itu satu cerita lucu, tapi seolah-olah saya menertawakan BAB darahnya. Padahal apa yang terjadi itu sebetulnya pembersihan, ngeluarin darah. Kalau dibekam bisa keluar? Tidak. Jadi itu memang proses yang agak unik. Kalau memang tidak ada darah kotor, biasanya nanti akan keluar cairan atau lendir-lendir yang agak hitaman atau lengket. Pun sama, nanti itu biasanya juga yang berlatih kita, yang sakit biasanya orang-orang sekitar. Kan biasanya teman-teman protes nih, kalau masa kita ke dokter terus gitu. Sekali-kali orang lain jadi asik. Kayak gitu. Jadi ada proses di dalam eliksir tentunya kan, eliksir di tulang belakang itu kan sebetulnya semua terminal yang dari otak, semua perintah-perintah ataupun apapun itu yang dari otak itu pasti akan datanya, filenya itu pasti turun ke tulang belakang. Nah, dari tulang belakang itu biasanya tulang belakang itu menyimpan data-data file yang bukan hanya milikmu tapi juga milik leluhurmu. Gitu. Dan bisa jadi karena engkau terlalu dekat, terlalu sayang dengan si A, si B, datanya itu udah nyampe di tulang belakang. Gitu. Nah, ketika sudah banyak file di sini, biasanya ada satu ego yang akan keluar. Makanya itu nanti yang namanya ego spiritual. Dari ego spiritual itu biasanya nanti akan mengambil jalan pintas, menghubungkan satu ruang dengan ruang yang lain. Dan kita nggak bisa nentuin itu. Makanya nanti cerita-ceritanya itu beragam, lucu-lucu. Nah, saya nggak bisa bocorin ceritanya lucu-lucu itu kayak gimana. Yang pasti bisa dipastikan, cerita Anda akan rame. Gitu. Dan ketika ini ada dari satu ruang dengan ruangan yang lain, seperti yang saya di audio kan, saya biasanya lompat ke sana, lompat ke sini gitu ya. Kayak misalkan saya nyebutkan clarity itu kan sebetulnya penjelasan, tapi sebetulnya kebanyakan manusia itu clarity itu sudah masuk mulai penciptaan, karena sudah jelas, nggak tahu itu jelasnya itu melalui imajinasi kan, jelasnya itu benar karena cerita atau karena wilayah batin, akhirnya itu langsung ke wilayah penciptaan, creation. Co-creator kita itu langsung spontan.
enaknya kalau ketika kita itu sudah mulai paham nih tentang tubuh kita, atau paham tentang ini yang nggak yang di luar batas ya, yang maaf di luar materi. Oke, misal tiba-tiba Bu Afin mendapatkan pencerahan, jadi selama ini bikin bala-bala itu enaknya itu nggak kayak gini ya, ternyata resep yang paling enak ini, itu nanti akan menciptakan sesuatu langsung. Jadi seolah-olah itu kayak kita dapat voucher di marketing. Marketing itu bahasa ininya buat nggak ngerti apa. Marketing tahu ya Bu? Enggak apa ya? Voucher belanja. Ah? Voucher belanja. Voucher belanja lah ya, anggap voucher belanja. Seharga 100.000 kita bisa pilih apa aja kan? Maka itu. Kayaknya semakin kesini juga bisa distimulasi dari luar ketika kita itu baca buku atau dengerin ustaz. Oh ternyata ya harus kayak gini ya, walaupun nggak berhubungan dengan proses di sini, itu nanti akan kayak semacam kita punya voucher. Gitu. Itu pun sama. Ketika kita misalkan punya yang namanya beberapa ruangan ini, kita nggak jelas, nggak paham tentang ini. Misalkan saya nggak menjelaskan terlalu detail tentang polaritas ya. Kalau bahasa di Sakara, polaritas berarti sepaket. Kalau diartikan sepaket ya kurang pas, karena polaritas itu dua kutub. Karena engkau itu nggak terlalu peka dengan dirimu, maka ini, biasanya ego spiritual itu melemparkan ini ke orang, karena kok saya nggak terasa apa-apa ya, sudah melakukan pemrosesan eliksir kayak gini, jadi nanti langsung tuh ke orang lain. Ego spiritual akan bermain, dah masak anak saya lagi ya, kemarin udah anak saya, tetangga lah ya, kayak gitu. Otak picik kita akhirnya bermain banget. Dan kemarin ada beberapa orang-orang yang memang sudah tanpa sadar melakukan itu, makanya saya tegur di pagi hari tadi. Gitu. Tegurannya ya nggak kelihatan kan ya, cuman ngomong ego spiritual. Karena nanti yang terjadi sebelum Anda belajar ke spiritualitas, maka akan terjadi yang namanya ego spiritualitas. Ego. Kalau semuanya ada pembagian berkat kan biasanya Anda ingin Anda yang dapat. Kurang satu gimana? Ya udah biasa. Optik kan masih muda, nanti aja. Gitu ya. Dari situ ketika ego spiritualitas itu berkembang dalam diri, biasanya tingkat memakan eliksirnya setiap hari akan berkurang, nggak akan kuat. Tapi ya ini untuk beberapa orang. Ada yang habis makan eliksir yang nggak kerasa apa-apa kan, biasa, nggak ada efek. Tapi sebetulnya ego spiritualnya main tuh, proyeksikan ke siapa ya gitu. Dan ini nggak bisa milih, kecuali memang Anda nyadari, oh ketika saya tidak peka, ketika saya tidak merasakan apa-apa, berarti ada bagian diri saya yang akan kemudian melemparkan gitu. Dan biasanya apa yang dia rasakan itu nanti sebetulnya adalah proyeksi dari kita. Oke. Jadi nggak berhubungan dengan darah aja. Karena saking apanya ya, bukan keras kepala kayak gitu. Saking nggak pekanya kita nanti, kadang-kadang dibanting kan. Ditabrak jedor gitu, kok nggak berdarah sih gitu. Jadi
seperti itu. Jadi tangki bocor ya, gitu. Dan kalau di wilayah-wilayah Kanuragan, ego spiritual itu memang malahan dipakai untuk kemudian memunculkan energi prana atau tenaga dalam. Kalau dalam dunia bukan cuman Kanuragan, tapi dengan pengolahan cakra ini digabungkan untuk menjadi yang namanya pemegang elemen atau pengendali elemen gitu. Oke. Nah, ada orang-orang itu yang nanti ketika sudah eliksirnya bertambah banyak, khususnya yang ada satu ruangan yang ditambahi warna emas, apa coba ruangan apa ini? Itu nanti akan menjelma menjadi keberlimpahan. Bukan keberlimpahan, akan menjadi satu momentum yang engkau itu pengen apa, dan biasanya agak negatif. Jadi harusnya itu dipakai untuk positif, tiba-tiba fasilitas itu tanpa sadar engkau pakai untuk marah-marah. Jadi dengan kata lain, emosimu akan naik gitu. Ibu nyatet itu kan? Hebat lah. Yang pertama itu. Oh, yang pertama ya. Oke. Kira ente yang terbaru habis dicatat ya. Satu lagi, biasanya untuk anak-anak yang belum nikah, proses yang paling kuat itu nanti Anda terlalu menikmati diri sendiri. Menikmati ada dua, menikmati masalah, overthinkingnya kuat, atau menikmati sisi kemalasan. Hayo duduk, hayo tidur gitu. Proses ini biasanya akan mengalami fase-fase nanti teman-teman cek sering dehidrasi. Bukan hanya yang 29 ya, bukan ruangan 29 aja, tapi fase di mana engkau itu semakin lemah, semakin malas, sebetulnya engkau itu dehidrasi. Karena di sini panas, cuman kita nggak pernah tahu. Gitu. Nah, kalau itu proses itu terjadi, jangan sekali-kali ketika sudah dehidrasi ya, kita cek. Kalau ini gampang, apa sih bahasa? Cekat itu bahasa Jawa. Kalau kering itu apa? Mulut, tenggorokan. Kelang, kelang ini merasa kering. Kering di sini, jangan sekali-kali langsung minum, karena nanti pasti akan uapnya itu pasti nanti ke sini. Jadi yang bisa Anda lakukan cuman membasahi aja dikit, suruh biarkan ini bercampur dengan ludah. Jadi proses tulang belakang ini ketika memang kita tidak terlalu detail memperhatikan hari demi hari, nanti itu banyak menyebabkan ego aja. Tapi egonya kelihatan bagus. Biasanya kayak gitu. Jadi satu sisi kesadarannya naik, tapi sisi yang lain nggak kelihatan. Itu adalah teman-teman tuh seolah-olah karena kesadarannya naik, egonya nggak kelihatan. Salah satunya ayo dijelasin. Anda mudah menilai orang lain lagi.
Itu kan yang sering. Oh enggak, saya enggak nilai orang lain kok. 2, Anda ngerasa lebih nyaman di salah satu bagian ketika sholat. Padahal itu ego. Asa khusyuk. Asa khusyuk, asa nyaman, nikmat. Padahal momen-momen itu terjadi karena memang ada yang namanya di otak itu, bagian yang saya jelasin kemarin, di hipokampus itu memproses sesuatu, apa yang pernah engkau lihat, apa yang pernah engkau rasakan sebelumnya terjadi lagi. Jadi seolah-olah itu ketika engkau seperti ini atau dengan posisi apapun, apa yang engkau pikirkan di sini itu langsung jadi kayak gini. Itu sisi negatif sebetulnya. Sisi positif, kalau itu dikembangkan, disadari bahwa saya, oh ini juga ilusi dalam diri saya, bukan overthinking, ego saya. Ketika itu disadari saja, maka apa yang kau pikirkan langsung jadi. Berarti hal-hal positif dong. Oke. Nah, latihannya kayak gimana biar itu kemudian apa yang kau pikirkan langsung jadi ikut. Ambil makanan. Apa aja yang ada, kecil aja, mau kacang dimakan. Jadi kalau secara mekanisme tubuh, ketika makanan ini masuk, energi kita itu terpecahkan. Satu untuk memproses makan, yang satu tetap untuk mikirin. Nah kalau kemudian kita nggak dimakan, nggak dikasih makanan, apa yang ada di sini ya kalau bagus, kalau jelek. Kalau bagus dikasih makanan nggak? Makanan apa aja, mau kacang lah, mau apa, makan gini akan semakin menjadi proteksi buat kita ketika kita mensyukuri itu. Oke, agak ribet ya detailnya, dia udah nggak usah detail. Yang penting ketika proses habis eliksir kayak gitu, ketika teman-teman ngerasa nyaman, ambil makanan, batalkan sedikit biar tidak terlalu over nih otak. Kalau ngerasa tidak nyaman, apa yang dilakukan? Minum. Kalau nggak ngerasain apa-apa, habis non elixir, jangan bernafas, tahan di perut, udah diemin gitu. Nanti ada beberapa denyutan ataupun apa itu, kayak tarikan-tarikan di tulang ekor. Atau kalau nggak ada, biasanya perhatikan di belakang sini, apa yang namanya, belakang telinga ya. Nah, perhatikan di sini, kalau nggak ada sesuatu denyutan yang agak kencang, berarti tinggal distimulasi ini. Biasanya kalau salah satu orang bohong kan, ininya disentuh ya. Nah, nggak itu persepsi awam banget. Orang bohong tapi pasti pegang sini. Nggak semuanya. Ini juga untuk kemudian mengasih tanda. Ngasih tanda bahwasanya
semua unsur yang ada di sini. Ayo lebih peka lagi, udah ya. Nah dari ke-33 ruang itu, yang teman-teman nggak paham atau ngerasain nggak nyaman di sebelah mana? Ruangan yang mana? Hah? Dari sini Pak, ke sini. Jakun. Anggaplah ini 32 sama 31. Kalau 32 berarti kan Anda nggak percaya di alam bawah sadar Anda itu nggak percaya dengan berkah, blessing. Apa yang istilah yang agak enak itu? Beruntung. 31 apa? Iman dan keyakinan. Asik. Iman dan keyakinan. Udah kita. Kalau 32? 32 mah rahmat atau anugerah. Hah? Keajaiban yang membawa ringannya kehidupan Anda. Anda bahasa gini. Kalau dulu ketika kita itu kalau di level 3 saya ngomong kalau Anda sering sariawan ya berarti kan ya panas dalam atau memang proses gitu. Sekarang karena sudah tahu ilmunya, ketika sakit di sini gitu ya, kita mau batuk, mau gatel, mau apa lagi ya, susah nelan, berarti ya 32 sama 31. Tubuhmu mengarahkan, memaksa untuk kemudian kamu percaya dengan keajaiban, percaya dengan rahmat, percaya untuk memperbarui iman. Kapan kita harus melakukan itu? Susah ya Pak, emang bisa dimanualin Pak? Kapan kita bisa melakukan itu setiap hari? Bisa. Dengan cara apa? Saat satu kita nelen obat. Orang nelen obat tanpa air susah di sini. 2, itu cuma menstimulasi aja. Kalau saya biasanya malah saya tahan di sini dulu untuk habis itu baru saya loloskan. Cek, oh saya masih kesakitan nggak? Karena kebiasaan ketika seseorang itu susah untuk percaya dengan blessing, keajaiban, ataupun keimanan kita tidak pernah dicek lagi. Orang-orang sakaratul maut biasanya sakaratul maut itu nyantolnya di sini. Atau kalau misalkan nggak usah ngecek Pak, saya sering sariawan, saya sering sakit tenggorokan, atau saya lihat anak sama istri saya sering sakit tenggorokan, apa yang saya lakukan? Tambahin tuh elixir 2. Jadi nggak cuma 1. Oke. Nah, tanda bahwa elixir Anda itu bekerja dengan bagus, Anda akan makin lama suka dengan duduk ini nih, apa sih? Duduk meditatif, jadi nggak cangkel. Sudah paham? Kalau kemarin mah malah baru nomor berapa tuh ini tuh Pak, justru lebih kaki sakit. Udah itu proses sudah sampai 15. Iya, udah jadi 2 kali. Jadi sama untuk yang terakhir. Jadi sampai itu kaki kita dibuka jadi di kesini ini atasin ya. Satu. Untuk para sepuh bisa nggak pakai sila kok, sambil selonjor bisa.
Boleh khusus para sepuh ya. Udah sok penasaran. Di kok ketawa gitu ya. Gitu. Nah kalau misalkan untuk teman-teman ketika kita fokus saja pada tulang belakang seperti ini, nggak cuman nggak harus kemudian pakai elixir. Kalau kemudian kaki ini semakin sakit, itu hanya tanda saja, tanda bahwasanya ada satu ruanganmu yang kemudian kembali tertutup, kembali kotor banget. Dikira suka ibu aja yang sakit-sakit, ternyata Sama. bubuan kan lagi Oh, bubuan. terus Oh gitu. sama, Bubuan. Oh ibu WA sama Bubuan sama. Enggak kelihatan gitu sama Oh. ibu teh. Ibu mah itu mah udah sembuh gitu. Tapi sehabis latihan serasa ya gitu. Dari sini habis latihan teh Pak, ibu sakitnya ini teh. Sampai Padahal kita latihan kemarin lebih santai ya. iya, ibu juga cakin ke ibu teh. Nggak kebut-kebutan kan. Materi juga nggak ada. Cuman nggak kayak dulu kayak Bobon nih lihat ibu tuhnya Bobon tanya gitu. Bobon bisa sana si ibu humpun ripun teh sudah ibu nggak sepuh sudah gitunya. Pas ibu Bobon ayo gini-gini terusnya. Ibu mah cuman enggak kalau sakit mah. Jadi sakitnya merata. Gitu, Nah nanti dicek sakitnya teman-teman tuh bagian depan apa bagian belakang untuk semuanya. Kalau bagian depan, maka tubuh Anda itu mengarahkan bagian depan itu ya bermasalah, masalah-masalah penyakit. Tapi kalau bagian belakang yang kena semuanya, itu rezeki, jatah rezekimu yang memang nggak kau ambil. Cara ngambilnya gimana? Wudhu. Sakit kepala belakang atau leher, aduh pegel wudhu lagi ya. Nyeri cangkeng Berbagi terus gitu. nyeri cangkeng kan biasanya nggak sakitnya di depan ya, di belakang. Ayo, kok saya tuh nggak dikasih rezeki ya sama Allah ya hari ini ya, nggak ada uang, nggak ada itu, nggak ada ini. Lah cek dulu sakit nggak, ada bagian sakit ada, iya wudhu. Nah nggak usah pakai ngecek langsung wudhu gimana Kak? Ya berarti kan kau nggak nyadarin, ya nggak akan masuk, nggak akan keluar tuh rezeki. Makanya kadang-kadang sakit beberapa bagian tubuh gitu untuk umum ya, ini nggak untuk level 4. Bagian apapun yang kita rasakan sakit ketika di bagian itu bagian depan, berarti emang engkau harus menuntaskan masalah di grounding. Boleh tambahin wudhu boleh. Kalau bagian belakang manapun itu, ya berarti kan rezekimu yuk diambil. Sombong banget jadi orang miskin nggak diambil rezekinya gitu. Enggak Pak, saya nabung buat akhirat. Nanti akhirat ya, di dunia nggak selamat ya, akhiratnya gimana? Kalau sakitnya depan belakang, Ya komplit kok. komplikasi ya. Oke. Ibu sekarang mah sering jadi kalau duduk teh sering gini ya Pak. Nah kan biasanya ibu membungkuk. Dan istilah itu mah bengkok mengen gitu senata ini teh bungkuk. Jadi sekarang mah sering bisa kalau duduk nih kayak abi besok siapa gini mau indah bangku. Iya kayak gitu emang itu jadi. Nah kalau dulu di level 3 itu kalau sakit walikat ya berarti originitinya nggak bersatu nih, walaupun penyatuan origin itu masih di apa ya, kalau di level 5 itu udah bulat sempurna. Kalau sekarang itu baru saling menyentuh, saling menyinggung tuh. Jadi tek, cuman kayak gini, padahal belum sempurna ngikatnya. Gitu. Kalau ini sudah ngikat, tek,
Maka frekuensi kalau ilmuwan tuh ngecek frekuensi 800 sudah ada dalam diri kita. Nanti tanya ke Bu Maya ya, minta gambarnya ya, Bu Maya Kerabaca yang Bandung. Kang Amin juga dulu sebelumnya juga udah pernah nge-share, juga sudah pernah nge-share tentang frekuensi 800 itu apa. Nah kalau ini udah bagus, kalau sekarang berarti level 4, kalau sakit di walikat atau belikat, sebetulnya nggak perlu harus apa ya, teman-teman heboh dengan diobatin dan sebagainya. Cukup disadari, ya saya menerima rezeki yang memang Engkau berikan ya. Udah. Allah kan ngasih, tapi kita sering nggak tahu. Kita nanya-nanya, rezeki kan tahu alamatnya, tapi Engkau sendiri nutup pintu. Gitu. Jadi kalau bahasanya itu sudah syakarah, jadi terbuka gitu. Biasanya orang-orang yang habis wudu itu titik-titik latifahnya itu terbuka. Habis wudu ya. Dan harusnya ketika tidak batal itu terbuka. Tapi yang aneh orang-orang zaman sekarang habis wudu nih, kadang mentok 10 sampai 30 menit latifahnya tertutup lagi. Karena emang kotor banget. Latifah nggak bisa kotor, nggak bisa. Yang bisa kotor ya kolbunya. Nah, hubungannya apa nih? Ada satu ruangan yang berhubungan dengan kolbu untuk mulai membuka lapisan-lapisan. Naon? Nomor 10. Hubungannya dengan bumi. Nah, elemen bumi apa aja? Aya pohon, aya kisik, ada pasir, ada tanah. Nggak bisa dengan air, nggak bisa. Oke. Tapi air kok bisa menenangkan, Pak? Sebetulnya esensi air itu kayak gini nih. Esensi air kayak gini. Ketika teman-teman itu merasakan air itu tidak segar, maka katup lapisan dantian yang ada di sini itu nggak akan kebuka. Gimana cara ngebukanya? Direndam dari air. Kalau sekarang kan ada melahirkan dalam air ya, nah gitu. Hanya untuk semakin rileks. Contoh kayak gini. Kenapa sih teman-teman tuh kalau di kamar mandi nongkrong nih, jongkok ya? Kok banyak ide? Bukan karena setan. Penjelasan ilmiahnya bukan kayak gitu. Ide-idenya keluar karena teman-teman rileks. Minimal teman-teman sambil jongkok, sambil duduk itu biasanya tangannya spontan megang air ya. Dan hawa kamar mandi juga dingin. Nah, kayak jadi kalau kemudian pengen dantian ini kebuka, 3 dantian kebuka, berarti lebih banyak elemen air. Tapi kalau untuk sudah masuk ke wilayah lapisan kolbu, elemen tanah. Makanya sholat nggak pernah di atas air, di atas tanah ya. Makin tinggi ketinggian tempat sholat lu, nggak kena di tanah. Berarti engkau menggunakan elemen air, elemen angin. Nah, elemen angin di mana? Pak, lebih bagus mana?
misalkan kita itu duduk atau sholat di semakin mendekati tanah atau semakin mendekati atau menjauhi tanah. Misal kita duduk di lantai 4 di balkon nih, Kang Iman sambil ngerokok. Duduknya misalkan duduknya di bawah tetap di lantai, tapi ini kan lantai 4. Yang didapatkan apa? Tulang belakangmu kebuka semua. Ruangan-ruangan itu waktu yang paling bagus adalah ketika engkau di ketinggian. Asik ya. Kalau di atas gunung, Pak, itu dapat dua-duanya. Oke. Berarti engkau memperbaiki iman hanya cuma di gunung loh. Di dalam gua gimana, Pak? Elemen air dapat, elemen tanah dapat. Kayak kenapa orang-orang dulu ke atas gunung, di dalam gua, gitu. Oke. Jadi jangan cuman baca pemurnian ataupun memasukkan elektrisiti ya di satu tempat itu aja. Sekali-kali cari, daripada makan rujak terus ya makan soto lah. Sekali-kali nanti tempatnya di mana. Setiap tempat mengandung hal yang berbeda. Makin dingin tempat, sebetulnya ini menstimulasi mulai dari telapak kaki sampai ujung sini. Kalau kita rasakan, pernah menjejakkan kaki di lantai yang sangat dingin. Kalau saya menemukan momen ada lantai yang kayak gitu, saya malah duduk, mumpung nih. Gitu. Kalau buatin kan tinggal AC-nya dinyalain ya. Iya, sebenarnya. Kalau Nyalain dari malam. matiin gitu, Pak. Dingin banget ini. Parenta Sampai dingin. lantai nanti. Nah, kayak hari apa? Sebelum latihan saya ke Darajat. Airnya kan di hotel pas Derajat itu dingin banget ya. Jadi yang emang dibutuhkan oleh tulang punggung itu cuman 3. Air yang semakin dingin, atau tempat yang memang dingin banget itu. Kemudian tanah sama angin. Angin berarti ya bukan terbang kan. Tempatnya yang lebih tinggi. Gitu. Oke. Hotel di hotel lantai paling tinggi. Oh iya. Cipono tiis tuh. Biasa jangan bunuh diri kan. Cipono karena tiis tuh. Cipono sebelum pakai itu dingin. Ada satu metode lucu. Kalau yang sakit orang sekitar kita itu yang sering nih keserang perempuan aja yang kena. Anak lah, ibu, siapa lagi? Yes, pokoknya tetangga perempuan. Yang terjadi ini biasanya karena Anda kurang elemen air. Elemen airnya ditambah, bukan dengan minum, bukan. Berendam bisa, atau apa namanya,
menginjakkan atau mengambil air yang memang dingin, dimasukin celup atau di apalah, yang penting dingin, buatin pakai AC bisa. Subuh-subuh kalau belum matiin kan biasanya dingin banget lantai. Kalau saya kesempatan itu kalau perempuan. Kalau yang sakit misalkan laki-laki, biasanya yang harus dikuatin elemen tanah. Bahasa yang itu, kalau teman-teman perempuan yang kukunya pedicure manicure gitu, gini, jijik lah pegang tangan. Ngebak atau apa, nyekermen itu apa? Barefoot ya? Barefoot. Nah, barefoot. Anda jalan biasa, nggak usah di batu-batu, di tanah. Lebih bagus lagi tanahnya siram pakai air ya. Jadi Dua-duanya kena. Udah letak. Nah, hujan. kalau sudah hujan kayak gitu kan ada lumpur, lebih bagus. Tanpa sadar sejak kecil kita sering main hujan-hujanan dan kena lumpur kan. Di saat itulah tulang belakang, ruang-ruang tulang belakang kebuka. Makanya sampai gede pun juga Rasulullah sering bermain dengan membasahi kakinya saat hujan dengan lumpur, apalagi sana kan pasir ya. Kebayang. Kalau kita kan jijik ya. Banyak hal-hal yang sepele tapi teman-teman nggak sadari. Nggak sadar. Wah, Cara lain, awas, dicek airnya, dicek air minum, ngeceknya dari pipis, dari air seni. Anda ngerasa nggak dehidrasi, Anda biasanya misalkan 1, 2, 3 sehari 3 gelas udah ngerasa udah cukup. Ternyata ketika proses tulang punggung ini dibuka, kuantiti, Pak, Anda harus nambah air untuk air minum. Kalau yang nggak suka air minum air putih, ya cari yang pH-nya mendekati, bukan pH, PDS lah. Yang air murni TDS, yang TDS-nya mendekati 0. Air apa itu? Air murni. Air hujan besar. Hah? Air hujan deras. Air hujan deras. Oh, teman-teman kan sudah pakar pawang hujan ya. Gedein. Kemarin disediain kan ya. Apa? Hujan deras itu. Iya tak? Di mana? Beberapa hari ini. Oh iya ya. Baru tahu sekarang. Kalau di level 3 dulu kan kita ngomong, kalau hujan deras itu berarti blok mental kita runtuh nih, hancur. Mulai nambah upgrade lagi berarti. itu teh airnya kan nggak dipasak gitu. Apa Bu? Ya air hujan deras nggak dipasak. Ya nggak usah diminum, main air hujan. Oh, main air. Iya, air hujan gitu. Ya. Kan keras. Kecuali yang diminum itu air murni yang PDS-nya itu mendekati 0. Ada nggak jenis Mata air. amidis? Amidis ada. Amidis mendekati 0. Nol. Air murni ya? Nol. Oh, saya tanya pakarnya. Amidis. Jadi terus yang Ada. kleo yang Mahal. Kleo. Itu yang mahal ya. yang mahal itu
Premium. Tapi dulu mah ibu Yang mahal. Oksi. Foxy. Oksi. Oh, sih. Foxy teh mobil ya. Bentar. Halo Amidis. Ibu-ibu nanti nanya nih. Amidis. Cleo yang mana? Yang mahal yang Cleo yang mahal. ada yang mahal. sama Saya nggak tahu nih, jujur nggak tahu. Cleo yang mahal tuh yang kayak gimana, nggak paham. Terus habis itu Oksi. oksi. Air oksi yang botolnya putih. Yang Plastik. Anu kapungkur yang dulu anu botolnya itu kapungkur. Kotak. Yang tulisannya biru. ya Ya kalau mau modal, kalau enggak ya nyari hujan aja. hujan deras aja Hujan deras. 0,03 Hujan deras itu 0,03 TDS ya. kalau oksi 0,00 Oksi 0,0. kalau RO macam-macam ada yang 0,7 0,07 0,13 kalau standarnya itu 112 air murni. Jadi air RO nggak direkomendasikan lah ya. Oh enggak, Aduh, Masih di kisaran segitu ya. 0,07 Oh, air RO. RO. Semua RO. Gimana dapatnya? Nah, susah kan. Nanti Iya. wah, saya udah Ada minum yang air. semi Kemasuk. Saya tapi kalau masih bilang amidis terus ya. ambil ya. Iya, amidis terus mah murni itu. Mm-mm. 0,00 Emang agak gak enak. agak pahit gitu. Ibu teh kalau minum Pak Bibis teh sering pipis Pak. Pipis. Hmm. Coba cari amidis yang gratisan. Bercanda. Ampun. Maka kalau suka bawa jadinya bakal nggak masak kerak kan amidis ini sok sering ngayong kampang mun amidis mah ibu mah gitu tapi di rumah tuh udah gini udah saya minum amidis kan kebetulan ada galon amidis belum pada tahu kan ya di ibu kan jualan pengennya teh mineral galonnya teh da setiap hari tukang dagang ngalus masa dah kahoyong ibu padahal mah emang sayangnya Ada kandungan zat padatnya kayak Apa itu? kapur. Le mineral ya? Kalau Yang mana? kalau TDS semakin kecil itu kan hilang zat padatnya seperti Oh, kalau TDS-nya semakin kecil mendekati 0, zat kapurnya nggak ada, ya zat seng padatnya ada. seng nggak ada. terus kayak mangan dan lain-lain. Mangan. Ya zat-zat yang terkandung di air dan tanah itu kan. Ah, itu cocok. Emang ahli air kita. Gitu. kemarin di ibu ayah nih saya Nah, edukasi Kalau kangen semakin besar mas. Apa? Kangen. kalau Kangen butter. Enggak recommended ya? Kalau dibutuhkan buat anak-anak itu ngejarnya di pH. Ngejarnya pH-nya tinggi. 9. Kalau amidis pH-nya 7. Jelas. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Berarti konsumsi teman-teman air amidis untuk ngejar TDS nih. Air amidis, air Cleo yang mahal, yang murni. Bu Meme. Terus kemudian air Oksi. oksi sama air O. Ya. Terus yang tidak air yang TDS-nya mendekati air murni, air hujan yang deras tapi tidak boleh diminum. Lumayan lah daripada beli air amidis 1-2 galon buat mandi kan. Mending pakai air hujan yang deras ya. senangnya dapat Orang kaya mah bebas lah. Iya kan? Nah, ada satu momen yang bagus ketika teman-teman ngerasain sakit di pinggang ataupun di tulang belakang sini itu sakit nih.
Jadi yang bisa teman-teman lakukan langsung, kalau bisa langsung duduk, nggak usah pakai afirmasi apa-apa, udah duduk meditatif. Biasanya ketika sini sakit, ini pasti akan ke mata, bukan ngantuk, matanya itu nanti lebih peka, lebih kebuka. Jadi nanti teman-teman mudah untuk mendapatkan, untuk ngecek cahaya, lebih masuk ke wilayah alfa. Ketika sudah kebuka ini sakit awal ya, tapi ini lama-lama juga nggak akan sakit karena emang ada rasa sakit di bagian tulang belakang itu karena memang ini dipaksa. Ibaratnya motor atau mobil itu masih gigi rendah, gitu. Tapi biasanya kalau teman-teman pekanya kayak gini ya, naik motor gigi rendah tapi dipaksain nggak dioper, kerasa kan? Teman-teman tahu kan, peka ya, oh gigi rendah ini. Tapi kalau gigi 3, gigi 4 dioper, kira-kira kerasa? Nggak kerasa, karena kita matic semua sekarang ya, zamannya. Nah kayak gitu tuh. Untuk awal karena emang kita kurang peka, ketika momentum itu datang, rasa sakit di tulang ekor ataupun di punggung, yang di daerah sekitar tulang punggung ya, duduk meditatif, niatin untuk palwa. Ketika ini kebuka, ada warna, asik tuh, lanjutin terus. Oke. Ini mah hanya bekal, karena nanti pertaruhannya dari Desember sampai Maret teman-teman tuh fokus di ego aja, ego spiritual. Dan apapun kebijaksanaan yang keluar, pencerahan yang keluar, dicek lagi, jangan sampai ini paling bener nih kayaknya. Ini bener nih, bagus nih. Cek lagi. Kalau mengalami ego spiritual seperti itu, Anda puasa tetap nggak akan hilang. Anda makan juga nggak akan hilang. Karena kalau bahasanya orang-orang tua dulu, hadapi setanmu. Satu saat kau akan menghadapi setanmu sendiri. Bagian sisi gelap dirimu. Nah, sekarang ini sisi gelap dirimu itu menjelma seperti orang yang pakai sorban, yang benar-benar seolah-olah udah pinter, dapat pencerahan. Misal, contoh pencerahan. Alhamdulillah ya, saya tuh sekarang udah nggak marah, nggak berdebat sama istri. Syukur, udah ngomong kayak gitu aja, berarti Anda sudah nge-labeli diri. Oke. Ego ya, nama ego. Bukan kebersyukuran itu, Pak. Bukan kebersyukuran, merendah untuk meroket. Lemes banget ini. Kalau Anda bersyukur, nggak pasti terucap itu, toh. Nggak butuh validasi kan? Alhamdulillah ya, Mik ya. Sekarang kita tambah tenang nih, gitu misalkan itu. Egomu, gitu deh. Ego spiritual deh. Ke siapa itu? Hah? Ke siapa? Enggak, ini contoh. Ini semangka. Kalau manis saya tampol. Ini kayak gitulah. Ya kalau bersyukur di dalam batin. Kalau mau ngucapin alhamdulillah aja. Oke. Kalau nanya pada diri sendiri lah. Padahal Gimana? itu tapi ambekeun gitu, tapi kenapa nggak marah?
nanya kepada diri sendiri. ke diri sendiri. Kok nggak ngambek ya? Kok marah ya, kok nggak ngamuk, kok aneh gitu. Padahal orang lain bilang, itu teh mah misal. Saya nanya itu, kenapa ya nggak mau nanya? Apa itu ego atau kesadaran? Teh Yani tadi ngomong, padahal harusnya di momen itu kita itu ngambek, tapi nggak ngambek nih. Terus habis itu bertanya, Teh Yani bertanya dalam hati, ini kok saya sumben, kok saya alhamdulillah, saya kok kondisinya sekarang kayak itu ego apa kesadaran? Ego. Ada orang yang ngomong lagi misalkan, Mas, kamu teh diperlakukan orang kayak gitu kok masih masih sabar. Kamu tuh bodoh apa bijak? Misal nih, sebetulnya ego apa kesadaran? Cinta. Ego itu nama ego. Karena di sininya itu sudah tidak ada data, akhirnya di sini ngasih proyeksi pantulan. Tak, ada yang ngomong, selama engkau masih ada yang memvalidasi, selama engkau juga butuh validasi. Saya nggak butuh validasi, Pak. Saya nggak butuh pengakuan. Tapi ada orang yang muji, tak? Masih begini. Ada yang muji, hebat ya sekarang Mas Haris. Allah, sekarang udah rubah banget. Nggak pernah ini. Sebetulnya kalau saya sih ngebatin, iya itu ego Mas Haris. Masih ego yang dipancarin oleh orang lain. Iya benar. Ya diam ya. Tadi kemarin ngobrol sama si Bapak. Kenapa ya Cina Bob menyayang banyak Inggris tempat turutan sudah Gimana? Tiap orang lain pingin web komen orang karena jadi ajar saya ya punya kan si bapak-bapak dari dulu jangan komen suatu saat mah kok ibu tadi pikirnya nah bapak tadi tentang gitu ibu mah jadi misalkan bla 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 ini kan dulu ada nggak pernah komen ya itu luapan semuanya dikeluarin jadi hari nama coba bapak nya benton lo gitu kayak pas kemari udah tuh cek yang bapak kan orang diajar cetekan ayo namanya orang diajar nama tekan badai kumaha oge cina orang nggak bisa kayak ngapain cina ini pengen baik komen cina gitu ya nggak apa-apa sil emutan we sampai ayo nama gitu kan nu dilihat itu kurang eta gitu berarti diri orang sudah gitu tadi memang jadi lebih banyak enggak sudah ya masuk ke wilayah spiritualitas itu susah. Wah kita melakukan ritual-ritual gitu apakah itu spiritualitas? Enggak. Di chat WA itu kan kita pikir aja kita punya tujuannya bukan untuk menghancurkan diri tapi untuk karomahnya untuk sakti seket mulut mah dan apa-apa baca apa aja pasti ada tujuannya. Saya kan sudah diajarin dari level berapa itu sudah benar-benar ilahi sama syudi waridho kamarnya. Alhamdulillah ya Allah. Ego lagi ya tawa ego. Lemes bukan nama. Ego. Jangan ngomong wah saya udah bisa lepas semua. Ya sholatnya sholat aja. Itu doa aja. Itu ngasih ya sedekahnya sedekah aja. Terus kumaha eta. Alhamdulillah ya Pak. Salah dewa ya cek adigun. Ya salah ya. Nah, tapi kalau untuk awam ya sudah oke segitu mah. Sudah oke alhamdulillah. Terus sakinten ya.
kan teman-teman teh Enteng bangga. belajar memahami orang-orang khawas teh kayak kumaha gimana gitu. Bangga. Kalau misalkan ada malaikat itu yang bagian untuk ketawa gitu ya, dan kita ngelihat itu sedeng kali ya. Alhamdulillah ya sudah kayak gini, alhamdulillah gitu. Habis itu malaikat muncul ketawa cekak gitu. Kebayang. Nah, Oke. alasan buku nu alus nu pina Buru-buru halus. Katanya Islam teh gampang. Oh, gampang. Kita we yang terjebak. Mati sholat tujuh. mulai pahit ada. Mending jeung ucing jeung hayam gaul. Sudah paham? Jadi selamat menikmati ego spiritual Anda. Tinggi banget. Alhamdulillah gitu. Dulu udah dipuji-puji. Oh, kesadarannya ibu teh udah sampai sini, Mas harus kesadarannya. Kan saya cuma menyesuaikan standar level gitu. Tidinya. Nah, kalau sekarang udah kejebak di level 4 kumaha deui atuh. Masa harus dipuji? Ya, salah itu Mas eta mah gitu. Jadi pemerintah salahnya Pak. Hah? Jadi pemerintah salah. Salah. Wah. Gak apa-apa ya. Apa? Ya gak apa-apa. Ya, maafkan saya udah membohongi teman-teman. Kebenaran tahun ini belum tentu. Oke. Tapi itu nggak menjadikan teman-teman di posisi nol kok. Kemarin mah nol kecil, Nol besar. sekarang nol besar. Nol besar. Itu yang nggak enaknya di situ ya dibahasnya ya. Yang dibahas nih sekarang 33 jenis kasar yang susah difahami itu nanti nomor 33 tentang penguasaan semua hukum asal. Dulu kan kita pernah bahas nih di Sulukan, di Hikam maupun di Hikam ya. Ambisi teman-teman ada cita-cita jadi wali. Balik kelas. Balik kelas. Balik murid gitu. Bisi. Kita kan cuman pengen tahu, oh mindsetnya para wali itu kayak gini ya. Standarnya. Berarti teman-teman pahamin ruangan yang 33 yang benar-benar di sana itu mau memahami hukum asal. Makanya ada di beberapa ruang itu teman-teman peka dengan frekuensi asal. Itu koma, belum ada koma ya kemarin ya. Frekuensi asal. Terus kemudian dibuka kurung, frekuensi Allah, frekuensi Muhammad, frekuensi aku. Wah, nggak paham Pak frekuensi asal. Karena teman-teman nggak paham frekuensi asal, maka teman-teman harus sandingkan. Jadi hukum ruang ketiga itu pasti terhubung secara asal dengan nomor 1. Yang nomor 10 maaf. Ya, 10 kan paling bawah. Oke. 32 dengan nomor 1. Kita nggak memahami blessing, nggak memahami keajaiban. Ya, teman-teman belajar aja itu.
kesadaran. Dan buka kurung di sini. Anda jangan meremehkan diri sendiri dan Anda juga jangan meremehkan orang lain biar tidak sumuci. Maka kesadaran di sini untuk memahami yang namanya ruangan nomor 32 atau yang disebut sebagai blessing, keajaiban. Maka teman-teman jangan pernah yang namanya merasa bahwa kesadaran Anda itu paling puncak. Wah, di keluarga saya mas, saya itu adik-adik saya masih kayak gitu. Alhamdulillah saya masih bisa ngasih pencerahan ke mereka. Balik lagi ego ada pak. Gitu ya. Itu kesadaran apa-apa gitu. Gak enak ya. Jadi daripada ngomong diem gitu. Gitu. Karena nanti diemnya kita juga salah. saya sampai batuk nih ngelihat ketawamu nih. Dia diam salah ngoceh. Ya, saya jadi ingat dulu saya ngomong, jadi selama ini saya mau apa aja juga salah di mata guru saya. Ini salah. Ternyata. Karena yang dikejar nanti kesadaran itu harus digabungkan dengan kesadaran ruh. Kesadaran ruh nomor berapa Bu Ade? Feeling. Nomor 2. Hai? Feeling nomor 2. Ya. Nah, di atasnya teman-teman tidak akan bisa memahami kesadaran agung, kesadaran universal kalau kemudian teman-teman tidak langsung menggabungkan dengan kesadaran ruh. Nah, selama ini yang saya tutupi dan saya tidak pernah ngomong karena sekarang harus tahunya sekarang ya. Level 4. Apa yang Anda sebut feeling itu ya kesadaran ruh. Ruhmu ngomong. Oke. Bisa paham? Berarti feeling hinggapnya di mana? Di pikiran. Feeling bisa dirasa. Kalau di ibu-ibu feeling itu ini kan ya? Glowing di sini. Feeling sudah tidak ada di sini. Feeling juga tidak ada di sini. Jero-jero ya itu tadi. Tiba-tiba muncul. Nah, nanti dicek sebelah mana feeling Anda keluar. Kalau ada orang ngomong sama feeling saya itu keluar dari hati. Emang kata hati sama feeling sama? Oh sama Pak, ya sudah nggak apa-apa. Sementara di situ dulu. Ya daripada nanti banyak debat kita. Gitu. Oke. Kesadaran roh itu kayak gimana sih? Tiba-tiba misalkan udah nggak pernah sholat, kita tiba-tiba pengen sholat. Sholatnya lama lagi. Itu kesadaran roh atau ego? Ego. Sebentar. Kesadaran roh ya tante. Yang nggak enak pas gini. Alhamdulillah nyaman ya. Ego spiritualmu keluar lagi. Baru berapa? Gak nyampe semenit ya. Berapa detik? Anda nangis-nangis. Udah posisi benar-benar kebuka nih kalau punya. Habis itu ada kata-kata alhamdulillah ya. Akhirnya Sama Allah dimaklum. Sama Allah dimaklum. Iyalah dimaklum pasti. Kecuali sambil ngomong alhamdulillah ya Allah. Yang sebelah kedengeran. Terlalu nikmat. Apa itu teh ego spiritual tuh dari apa gitu? Ego spiritual itu dari banyaknya data. Kalau engkau itu benar-benar bersyukur,
engkau sudah speechless, nggak bisa kata-kata, sudah cuma ya Allah, udah itu aja cukup. Oke. Kalau ini masih bisa ngomong, ya berarti Anda masih kontraksinya palsu. Gitu, kata istri saya. Iya ya. Kok masih bisa merangkai kata gitu loh. Kecuali engkau sudah memang benar-benar ekspor dalam dunia spiritualitas sampai 10 tahun, itu pun ngomong masih terbata-bata. Oke. Kebayang, bisa ngebedain. Ya Allah, gitu. Udah gak bisa ngomong apa-apa. Yang ini di batin masih bisa. Alhamdulillah ya Allah. Ya lebih baik daripada yang ngomong ucap alhamdulillah ya Allah. Gitu. Oke. Tapi mah jangan cobain lah, jangan coba. Udah ini mah buat teman-teman yang level 4. Oke. Perlu di cross check. Berarti bersih itu dalamnya, Pak. Oh, bersih itu dalam. Tak kering nggak? Dalamnya. Kering kali saking gitu. Saya nggak ngetawain teman-teman ya. Saya cuma ingat dulu. Kapok. Ketawa-ketawa aja mah. Nanti kalau sama saya ditanya, dia ngomong kabarnya, dia nggak akan jawab. Nah, itu udah dalam itu. Semakin supir itu masih maros nang ledek. Ini kalau jawab, diem aja. Ya supi. Jawab alhamdulillah sama. Itu bukan nanya ngeledek. Jadi tema malam ini kita mentertawai kebodohan kita gitu. Maaf ya kemarin nyanyung. Hebat Kang Iman sekarang. Iya disanjung gitu. Habis dilelep kan sekarang. Tuh, saya nggak sadis gitu. Cuma ngebuka fakta doang. Jejak Jadi dia tidak sadar. Ya. Dikira pecah. Dikira pecah lagi yang kena. Langsung sakti. Ini langsung pindah dari mulut kita. Dikira dulu kiri Supirnya sesama. Sampai nanti sudah tidak ada Kata-kata. sudah tidak ada lintasan kata. Cuma gini. Awal-awal dikira kita seperti orang gila. Kenapa kamu? Enggak apa-apa. Akhirnya geser-geser kita jadi kayak orang aneh. Oke. Sip. Ya. Nah, dari teman-teman semakin banyaknya diem, sudah tidak butuh pengakuan, tidak butuh validasi, kasarnya muncul. Nanti nggak tahu yang mana dulu. Ada 33 ruang. Yang biasanya paling nggak teman-teman sukai kesadaran, kesadaran. Dapatkan pencerahan terus tapi kapan cuannya? Makanya nanti ada di beberapa momen saya nanti bantu dari belakang. Jadi setiap minggu saya bukan cek saja tulang punggungnya, tapi saya bantu masukin. Oke.
khususnya yang keberlimpahan. Karena teman-teman selama ini tidak pernah, kebanyakan dari yang latihan itu sedikit banget yang percaya dengan keajaiban. Karena mindsetnya di sini, ya kudu iki aku mah aja. Bagus, Pak. Oke. Sip. Sampai di sini. Udah ya, udah sampai jam 11, kasihan teman-teman yang sepuh-sepuh. Saya balikin ke Kang Iman. Habis itu kita ketawa lagi. Blackie, ayo Halo. bisa. Mangga. Jeragan. Juragan sepuh ya. Tarik kembali. Sampai di sini kita semakin memahami teman-teman bahwa keberadaan guru itu penting adanya. Karena mungkin teman-teman pernah dengar istilah kalau di kitab kuning itu bahasanya Hasanatul Abror, Sayyiatul Muqarrabin. Non artinya kebaikan di orang-orang yang baik, Sayyiatul Muqarrabin di orang-orang yang sudah naik level itu salah aja tetap gitu. Jadi ya seperti malam ini teman-teman. Hanya kalau memang kita tidak dibimbing, tidak ditemani, entah kapan kesadaran itu muncul. Meskipun ada istilah majdub ya, tarik gitu. Tapi itu hanya mungkin 1001 atau 1.000.001. Dan disebutkan salah itu bukan kemunduran. Kalau tadi dikatakan nol, bukan nol kecil, bukan kembali dari nol. Ya begitulah teman-teman untuk malam ini. Ego spiritual lagi. Sampai ketemu kembali di live berikutnya teman-teman. Insyaallah nanti kita ketemu lagi lah, nggak tahu kapan, entah Senin depan, entah malam Jumat depan. Saya Manur Jaman pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Terus di endorse juga tadi sudah membuat beberapa merek. Seingat saya Bu Meme itu jualan dulu pernah ini ya, yang Cleo Premium itu. Oh iya. Iya kalau nggak salah. Wah. Bernie kopi liaunya Josh. Nanti untuk masalah air tanya ke Mas Haris. Hal-hal yang berhubungan Bakar air. dengan air, TDH, PPH, TDS. TDS, bukan saya salah, TDS, PPH, PH ya, bukan PPH. Kalau PPH pajak ya Bi ya. Pajak. TDS, PH dan lain-lain. Ini ada Kang Aris yang paham. Jadi ayo nama pamit hujan kadang hujanan wes ada. Lebih enak kalau hujan-hujanan. Ini juga terima kasih Bernie. Ya, pakai. Bali punya. Nggak tahu ini saya dari mana ini Bernie. Pokoknya saya pakailah. Sudah ya teman-teman, 2248 untuk edisi 25 Desember 2025. Saya Manur Jaman pamit undur diri teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin out teman-teman.
jadi bagus ya ini. Kok kirain